Selamat malam, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini karena kita masih boleh beribadah kebaktian PWGT bersama-sama pada malam hari ini. Dan yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Nyonya Lydia R. Sampai Alang Sapan dan keluarga Nyonya Meni Sriwati. Ibadah kita pada malam hari ini secara live streaming dan pelayan firman akan dipimpin oleh Nyonya Hermiati Delima. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari PKJ 55 ayat 1 dan 4, hai puji namanya. Dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 91 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu, Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu. Untuk menjaga engkau dari segala jalanmu, Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini,
kita angkat pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena perkenan-Mu lah sehingga malam hari ini Tuhan, kami persekutuan kaum ibu jemaat Masale boleh beribadah bersama dengan keluarga Nyonya Lydia R. Sampealang Sapan dan keluarga Nyonya Meni Sriwati. Bapa di surga, berkatilah kami yang malam hari ini bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan ya Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu yang diwartakan malam hari ini boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami boleh melakukannya dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi berkenan bagi Tuhan, karena kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan mewartakan firman-Mu malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini, agar sungguh-sungguh hamba-Mu mampu menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengar firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang beribadah bersama pada malam hari ini, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini, saya pilih dari Lukas 6 pada ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat 27 hingga ayat yang ke-36. Judul firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuat juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan yang menjadi nats perenungan kita pada malam hari ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, dalam sebuah tema kemurahan Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, keluarga Ibu Meni Sriwati dan keluarga Ibu Lydia R. Sampealang Sapan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tema kemurahan Tuhan. Saya sangat terkesan dengan sebuah lagu dengan judul Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Lagu ini mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Saya kira kita semua sepakat bahwa hari ini kita bisa ada hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai pada hari ini. Tuhanlah yang memperkenankan kita menjalani kehidupan sampai kita ada pada hari ini. Kalau saya hari ini saya boleh ada pada hari ini pada usia memasuki usia 50 tahun. Kemurahan Tuhan saya boleh alami selama 50 tahun. Baik dari masa kanak-kanak, dari masa remaja, dari masa memasuki usia pernikahan, sampai kami memiliki anak-anak yang sudah besar. Dan saya kira begitu juga dengan keluarga Ibu Meni Sriwati, hanya karena kemurahan Tuhan, hari ini bisa ada. Kalau tidak salah Ibu Meni memasuki usia yang ke-37, dan juga dengan Ibu Lydia R. Sapan, hari ini bisa ada karena kemurahan Tuhan. Kita bisa menikmati pekerjaan kita, kita bisa hidup bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan rekan kerja, semua karena kemurahan Tuhan. Sungguh luar biasa kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu sebuah lagu mengatakan, hitunglah berkat Tuhan, maka pasti kamu akan kagum. Sungguh luar biasa, kita tidak dapat menghitung begitu banyak kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang yang percaya, kemurahan Tuhan yang luar biasa adalah kita boleh menerima keselamatan dari Tuhan melalui pengampunan Tuhan. Melalui Yesus Kristus kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Dan karena itu firman Tuhan pada malam hari ini hendak mengajak kita bahwa hendaklah kita murah hati sama seperti Bapa yang murah hati. Kemurahan Tuhan yang luar biasa kepada kita
itulah yang akan menuntun kita juga untuk kita juga bisa memiliki kemurahan hati dalam kehidupan kita. Karena kemurahan hati kepada orang lain bukan saja perbuatan yang menyenangkan Tuhan, tetapi juga perbuatan yang membawa keuntungan bagi kita yang melakukannya. Karena kemurahan hati akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kemurahan, maka kita akan menikmati kebahagiaan tersendiri. Ya. Ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, entah itu berupa materi, entah itu berupa saran-saran dan masukan, entah itu berupa pengetahuan, maka itu memiliki kebahagiaan tersendiri bagi kita yang melakukannya. Kita merasa berguna, kita berarti bisa membuat orang lain lebih baik lagi, bisa membuat orang lain bahagia, bisa menyenangkan orang dan membawa sukacita bagi orang lain. Bukan saja bagi orang lain, tetapi juga membawa sukacita bagi diri kita, membawa sukacita bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita. Ketika kita menyatakan kemurahan kepada mereka. Ketika kita menyatakan kasih sayang, ketika kita menyatakan ucapan yang bermakna bagi mereka, nasihat-nasihat yang membuat bisa mereka teguh kuat berdiri dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menyatakan kemurahan kepada orang lain tidak hanya lewat materi, tetapi kemurahan kepada orang lain bisa kita nyatakan dalam banyak bentuk. Kita bisa nyatakan dengan menyapa orang lain, dengan kata-kata yang menyejukkan. Kita bisa nyatakan dengan sentuhan yang membuat orang lain merasa bahwa kita mengasihi, yang membuat orang lain merasa bahwa kita ini merasa sama dengan mereka, sehingga mereka tidak merasa terasing dari kehidupan kita. Kemurahan Tuhan hati bisa kita nyatakan dalam banyak hal juga. Dengan membuat orang lain merasa memiliki kekuatan atau kemampuan dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mendukung mereka dalam nasihat-nasihat, dengan mendukung mereka dalam kata-kata yang bijak, sehingga mereka bisa berdiri teguh dan bisa juga menikmati hidup dalam sukacita. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Kitab Amsal pasal 11 ayat 17 mengatakan bahwa orang yang murah hati sesungguhnya berbuat baik kepada diri sendiri. Artinya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan kemurahan hati kepada orang, maka sesungguhnya kita melakukan kebaikan bagi diri kita sendiri. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melakukan itu maka kita akan memperoleh dampak positif dari apa yang kita lakukan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa ketika kita menabur kebaikan, maka itu pula yang akan kita tuai. Hukum tabur tuai, ya. Ketika kita mengasihi orang lain, maka tidak mungkin orang itu akan membenci kita. Mungkin ketika dia belum mengenal kita lebih dalam, mungkin dia akan enggan. Tetapi ketika lebih jauh dia merasakan bahwa kita mengasihi dia, maka orang itu pun tidak mungkin akan membenci kita, tetapi dia pun akan merasakan kasih itu dan akan menyatakan kasih itu kepada kita. Dan kalaupun tidak kita mendapatkan kasih yang sama dari orang yang kita kasihi, kita akan mendapatkan balasan dari orang lain atau dari pihak lain
yang kita tidak tahu yang Tuhan utus kepada kita. Karena itu firman Tuhan katakan, apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kemurahan itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita dalam banyak bentuk. Kemurahan kita bisa nyatakan dengan mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Dengan mendoakan musuh-musuh kita. Dengan berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Dengan mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. Dengan menyapa mereka yang membenci kita, yang tidak peduli dengan kita. Dengan memaafkan orang yang mungkin melukai hati kita. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, demikianlah juga kita harus mampu menyatakan kemurahan Tuhan kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau Tuhan begitu bermurah hati, bahkan Dia mau mengorbankan anaknya kepada kita untuk mengampuni kita, maka kita pun harus memiliki kemurahan hati dengan menyatakan pengampunan kepada siapapun. Entah itu kepada pasangan kita, entah itu kepada orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, adik kita, anak-anak kita. Harus kita menyatakan pengampunan sebagai bagian dari kita melakukan kemurahan hati kepada Tuhan. Kalau Tuhan begitu bermurah hati kepada kita, maka kita juga wajib bermurah hati. Firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Mungkin kita tidak akan mampu untuk sama dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Berarti kita bisa sama. Kita bisa mampu untuk bermurah hati. Kita bisa mampu mengampuni orang yang menyakiti kita seperti Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa juga memiliki kemurahan hati sama seperti Tuhan? Ya, hendaklah kita menyadari bahwa kehidupan kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Bahkan semua yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan. Karena itu harus kita selalu menyadari bahwa kalau hidupku saja ada di dalam genggaman Tuhan, maka semua yang ada pada saya pun ada dalam genggaman Tuhan. Karena itu kalau hari ini kita bisa ada sampai hari ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan mau menyatakan kemurahan Tuhan juga kepada siapapun. Berikanlah pengampunan kepada orang-orang. Berikanlah kata maaf kepada yang menyakiti kita. Kasihilah yang memusuhi kita. Doakanlah mereka yang memusuhi kita. Dan berbuat baiklah kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keluarga Ibu Meni dan Ibu Lydia, dalam keluarga juga perlu ada pengampunan, perlu ada kemurahan hati. Sebagai orang tua, kita selalu memiliki kemurahan hati kepada anak-anak kita. Sebesar apapun kesalahan anak-anak kita, kita pun selalu siap mengampuni mereka, memaafkan mereka, karena kita memiliki kasih yang luar biasa. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak kepada orang tua. Kita harus selalu memiliki kemurahan hati. Ya, ada banyak hal yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan dalam keluarga kita, baik hubungan kita antara saudara bersaudara, antara anak dan orang tua.
Tetapi hal yang harus kita renungkan adalah kalau Tuhan saja mau mengampuni kita, kenapa kita tidak saling mengampuni dalam keluarga kita? Sebagai anak kita harus mau mengampuni orang tua pun harus mengampuni anak-anak. Jika anak-anak melakukan hal yang salah, orang tua berkewajiban mendoakan anaknya untuk menyadari kesalahannya. Begitupun seorang anak, kita harus mendoakan orang tua agar tidak memiliki perasaan kesal kepada kita, marah kepada kita, agar selalu tercipta suasana damai sejahtera dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang menjadi penghalang yang membuat kita tidak memiliki kemurahan hati. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Karena itu kita lupa bersyukur kepada Tuhan dengan menyatakan kemurahan hati. Kadang-kadang kita terfokus pada kehidupan kita ini untuk mengejar apa yang menjadi impian kita adalah materi. Tetapi kita lupa bahwa sumber segala sesuatunya adalah dari Tuhan. Karena itu hendaklah kita, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selalu menyadari bahwa semua apa yang kita miliki itu adalah asalnya dari Tuhan. Karena itu kita harus selalu bersyukur. Bersyukur dengan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan menyatakan kemurahan hati kita kepada siapa saja yang membutuhkan uluran tangan kita. Kadang-kadang juga menjadi penghalang bagi kita adalah kita selalu memiliki kekhawatiran dalam kehidupan ini. Bahwa ketika saya memberikan ini kepada orang, maka apa yang ada pada saya akan berkurang lagi. Tetapi firman Tuhan katakan tadi bahwa ketika kita menyatakan kemurahan hati kepada orang lain, sesungguhnya kita mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Artinya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, janganlah kita terlalu khawatir. Karena apakah dengan kekhawatiran itu kita bisa menambahkan apa yang ada pada kita? Tidak Bapak Ibu. Dengan kekhawatiran justru firman Tuhan katakan akan mendatangkan malapetaka bagi kita. Tetapi sebaliknya, dengan kesadaran bahwa sumber segala sesuatunya adalah berasal dari Tuhan, membuat kita mampu untuk bermurah hati. Keluarga dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sore hari ini firman Tuhan mau mengajak kita bahwa Tuhan itu begitu murah hati kepada kita. Maka hendaklah kita juga bermurah hati kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Seperti saya katakan bahwa kemurahan hati bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam banyak hal. Karena itu hendaklah kita memiliki niat dari sekarang ini bahwa hidup saya ini harus saya isi dengan kemurahan-kemurahan. Kalau Tuhan sudah begitu bermurah hati kepada saya, maka saya pun harus selalu bermurah hati kepada pasangan saya, kepada anak-anak saya, kepada orang tua saya, kepada keluarga saya, atau kepada siapapun yang Tuhan perkenan kepada saya untuk saya jumpai, di mana saya bisa menyatakan kemurahan hati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pemazmur menyebut bahwa orang yang murah hati disebut sebagai orang yang benar. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang benarlah yang layak memiliki kerajaan Allah. Saya kira kita semua sebagai orang yang percaya, kita ingin menjadi penghuni kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah. Karena itu hendaklah firman Tuhan ini menerangi langkah hidup kita. Warnailah hidup kita dengan murah hati.
Kemurahan hati tidak hanya dinyatakan dalam pemberian-pemberian yang besar, tetapi dalam hal-hal sekecil apapun yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Itu adalah bagian dari kemurahan hati. Bapak Ibu yang kekasih itu dalam Tuhan, Tuhan begitu murah hati. Mari kita pun menjadi anak-anak yang murah hati. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Keluarga Nyonya Lydia R. Sapan bersama dengan keluarga Nyonya Meni Sriwati akan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita dengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskan jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sambil keluarga memberi persembahannya, kita angkat pujian dari PKJ 153 ayat 1 dan 2, pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendukung keluarga Ibu Meni Sriwati dan keluarga Ibu Lydia Rante. Juga kita mau berdoa bersama dengan mendukung dalam doa keluarga dari Mama Gusti dan Mama Pasri atas meninggalnya salah seorang keluarga yaitu Bapak Yosep Palinggi di Bitung. Juga kita mendukung dalam doa keluarga dari almarhum Bapak Henry yang juga dipanggil Tuhan, kiranya keluarga diberi kekuatan dan dihiburkan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai persekutuan PWGT Jemaat Masale bersama dengan keluarga Ibu Meni Sriwati dan keluarga Ibu Lydia Rante Sampealang. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Bahkan ya Tuhan, di dalamnya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang menyatakan kepada kami bagaimana Tuhan bermurah hati kepada kami umat-Mu. Karena itu pula Tuhan, hendaklah kami meneladani kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini. Dan ya Tuhan, mampukan kami untuk merenungkan firman ini. Apakah kami dalam menjalani kehidupan ini Tuhan,
kami sudah menjadi orang-orang yang bermurah hati, ataukah kami belum menjadi orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menanamkan firman ini di hati kami masing-masing, agar kami sungguh-sungguh diperlengkapi untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kemurahan hati. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa malam hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada keluarga Ibu Meni dan Ibu Lydia Rante untuk menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan. Berkati apa yang telah dipersembahkan umat-Mu ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan, dan biarlah Tuhan memampukan hamba-hamba-Mu untuk menggunakan dengan baik persembahan umat-Mu untuk pelayanan Tuhan. Perkenankan kami ya Tuhan untuk mendukung di dalam doa Ibu Meni Sriwati dalam tugas, dalam pekerjaan dan juga dalam usaha. Kami memohon berkat kekuatan dan kesehatan bagi-Mu, hikmat daripada-Mu ya Tuhan, agar semuanya itu hamba-Mu diperlengkapi untuk mengemban tanggung jawabnya dalam tugas dan pekerjaannya dan dalam mengelola usaha. Kiranya Tuhan memampukan dia menjadi ibu yang bijaksana bagi anak kekasih Nana, sehingga oleh hikmat daripada-Mu ya Tuhan, ia mampu mendidik dan mengarahkan anak kekasih kami dalam takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menuntun dia kembali dari Toraja dan boleh tiba dengan selamat di Makassar. Namun saat ini Tuhan, Ibu kekasih dalam keadaan yang kurang sehat. Kami memohon kemurahan hati Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, agar semuanya itu Tuhan boleh menjadi saluran kesembuhan bagi Ibu Meni Sriwati untuk boleh pulih seperti sedia kala, dan ia boleh kembali sehat mengemban tanggung jawabnya dengan baik, baik pekerjaan maupun dalam tanggung jawab sebagai pengurus PWGT Jemaat Masale. Kami mendukung dalam doa anak kekasih Nana dalam pendidikan yang akan menghadapi ujian pada tingkat SMP, bahkan akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Tuhan, berkati anak kekasih kami Nana, bimbing dan arahkan kehidupannya ya Tuhan. Berikan dia hikmat daripada-Mu, agar oleh pertolongan-Mu Tuhan, ia dimampukan menghadapi ujian nanti dengan baik, dan Tuhan akan menuju ke tempat pada lanjutan tingkat SMA untuk melanjutkan pendidikannya. Berkati anak kekasih kami dalam pertumbuhan, dalam perkembangan masa remajanya. Biarlah ya Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Meni, ia boleh dituntun pada pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga anak kekasih kami akan menjadi anak Tuhan yang baik. Bahkan Tuhan akan memberkati dia dengan kesuksesan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi orang tua, saudara-saudara dan segenap keluarga. Tuhan berkati keluarga dari Ibu Meni, agar mereka semua dalam lindungan Tuhan, dalam kesehatan yang baik, sehingga mereka semua selalu bersyukur kepada-Mu. Kami juga mendukung di dalam doa keluarga Ibu Lydia Rante sampai Alang. Tuhan berkati Ibu kekasih dalam tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, beri kesehatan dan kekuatan, hikmat daripada-Mu dalam menata rumah tangga, mendampingi suami dan mendidik anak kasih karunia-Mu. Kasih dan setia-Mu menopang Ibu kekasih, sehingga ia boleh menjalani tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu, beri kesehatan, pertumbuhan yang baik, dan biarlah hikmat daripada-Mu Engkau berikan bagi mereka, sehingga mereka pun bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kelak ya Tuhan akan menjadi kebanggaan dari keluarga,
bahkan menjadi kebanggaan Tuhan. Kami berdoa bagi suami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan nyatakan kasih dan setia-Mu kepada suami kekasih, agar melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, suami kekasih dari Ibu Lydia boleh dipulihkan dan boleh sehat kembali dalam mengemban tanggung jawab. Berkati keluarga ini Tuhan, agar keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa bersama mendukung dalam doa Mama Gusti dan Mama Pasri dan segenap keluarga atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga Bapak Yosef Palinggi di Bitung. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi segenap keluarga, dan biarlah Tuhan memberkati segala rencana keluarga dalam rencana pemakaman. Bapa di surga, kami juga mendukung dalam doa keluarga dari Bapak Henry yang berduka atas meninggalnya Bapak Henry yang kami kasihi. Tuhan kuatkan dan hiburkan segenap keluarga agar mereka senantiasa kuat dalam menjalani kehidupan ini dan yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, berkati kami semua yang boleh mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Berkati kami dengan kuat dan sehat. Kiranya kami dimampukan mengangkat tanggung jawab kami dengan baik. Dan memberkati kami dalam keluarga kami, dalam tanggung jawab kami, dan dalam pelayanan kami. Bapa di dalam surga, berkati segenap pengurus PWGT, agar oleh pertolongan-Mu Tuhan, mereka dimampukan mengemban tanggung jawab sebagai pengurus dalam mengangkat tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, permohonan kami kepadamu ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita menyanyikan PKJ 165 ayat 1 dan ayat 1, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kan tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kan tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Allah yang kudus, akan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Segenap pengurus dan keluarga Nyonya
Lydia R. sampai Alang Sapan dan Nyonya Meni Sriwati mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hermiati Delima yang sudah memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kita. Juga diucapkan terima kasih kepada Saudara Pina dan Cali yang boleh mendukung ibadah kita pada malam hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Lydia R. sampai Alang Sapan dan Nyonya Meni Sriwati yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kiranya kita tetap diberi kekuatan kesehatan dalam mengangkat tugas dan pelayanan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.